Yang terhormat, para Dewan Juri ISEF FYI 2021, yang saya hormati seluruh panitia ISEF FYI 2021, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa serta masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato secara virtual. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan bahasan tentang bentuk-bentuk kesehatan mental serta pentingnya kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Pada dasarnya, masalah kesehatan mental menurut psikolog dan agama Islam memiliki persamaan, yaitu mewujudkan pribadi yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk itu, di dalam psikologi Islam dikenal adanya kepribadian seorang muslim, di mana unsur-unsur keimanan pada diri manusia sangat dominan terhadap diri seseorang ketika menghadapi gangguan-gangguan jiwa atau penyakit-penyakit jiwa yang ada. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dalam mendefinisikan kesehatan mental, sangat dipengaruhi oleh kultur di mana seseorang tersebut tinggal. Apa yang boleh dilakukan dalam suatu budaya tertentu bisa saja menjadi hal yang aneh dan tidak normal dalam budaya lain, dan demikian pula sebaliknya. Kesehatan dalam tubuh kita jelas lebih dari sekedar kesehatan fisik. Namun, kesehatan mental menjadi aspek penting yang harus kita miliki. Oleh karena itu, tidak heran apakah pendidikan jasmani di sekolah sering disebut pendidikan kesehatan fisik dan mental, bukan hanya pendidikan kesehatan fisik. Belum lagi bahwa kita baru-baru ini mendengar banyak orang, terutama orang terkenal, bunuh diri karena tekanan mental yang dialami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jika dihubungkan dengan pengertian Islam bahwa kesehatan mental dari sisi perspektif Islam merupakan suatu kemampuan dari individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Masalah kesehatan mental di Indonesia pada masa ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan remaja karena mereka masih memiliki emosi yang tidak stabil dan belum memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Masa remaja merupakan masa di mana mereka sering mengalami stres, terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup mereka. Remaja dianggap sebagai golongan yang rentan untuk mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, remaja perlu mendapatkan perhatian lebih karena remaja merupakan aset negara dan generasi penerus bangsa. Teman-temanku sekalian, ada 4 indikator sehat mental menurut WHO, yaitu yang pertama ialah potensi diri direalisasikan. Sebagai mahasiswa,
Kita harus memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Dengan kata lain, kita selalu menjadi individu yang unggul, tidak peduli rintangan apapun yang datang ke dalam hidup kita, tetap bertahan dan unggul akan menjadi kelebihan kita. Salah satu contoh pengembangan diri yang paling sering kita dengar adalah mengenali tujuan hidup kita dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah mampu bekerja produktif dan berkah. Ibu Hazira Kutsi, SPC MA selaku dosen psikolog UII yang sekarang sebagai Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan UI pernah berkata, mahasiswa produktif itu kuliahnya tetap jadi prioritas utama. Selain itu berorganisasi agar dia mampu mengembangkan keterampilan yang mungkin belum didapatkan di kelas atau dapat juga dengan mengembangkan hal-hal yang jadi minatnya sebagai upaya pemberdayaan bagi dirinya sendiri. Selain itu, dengan bakat untuk menggali lebih dalam apa yang jadi bakatnya. Sedangkan sosial dapat dilakukan melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang beragam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang di antara kalian jika mengerjakan sebuah pekerjaan, maka ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya yang ketiga adalah tangguh terhadap tekanan. Menjadi tangguh terhadap tekanan memang tidak mudah. Nyatanya, banyak orang mudah frustasi dan putus asa. Kasus bunuh diri menjelaskan bagaimana ketahanan individu mengalami grafik yang amat drastis sehingga resiko untuk bunuh diri diambilnya agar permasalahan yang dihadapinya bisa terselesaikan. Walaupun sebenarnya tidak demikian. Karena resiko bunuh diri pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah mampu memberi kontribusi terhadap sekitar. Kontribusi di sini dapat dicontohkan seperti agent of change. Mahasiswa menjadi agen penggerak untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, keterampilan, dan ide kreatif. Mahasiswa dapat menjadi lokomotif dari kemajuan untuk kehidupan masyarakat. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dapat mencakup beberapa bidang seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Kita tentu banyak melihat mahasiswa yang melakukan KKN di suatu daerah atau mahasiswa yang menciptakan produk inovatif sebagai daya menyerap tenaga kerja. Sebagai agen perubahan, tentunya mahasiswa harus memiliki tekad untuk bergerak ke arah yang lebih baik, menanamkan nilai positif dalam diri sendiri menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi kepada orang lain. Sebagai penggerak perubahan, mahasiswa juga perlu memiliki tekad dan semangat yang kuat. Teman-temanku sekalian, kesehatan mental memiliki peranan yang sangat penting bagi mahasiswa seperti kita. Agar kita dapat berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi tantangan hidup. Sekian banyak tuntutan dan kewajiban mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa sangat rentan untuk mengalami kesehatan mental yang tidak baik. Mahasiswa juga termasuk sebagai manusia yang punya hak untuk sejahtera dalam kehidupannya. Salah satunya ialah memiliki mental yang sehat. Saya ingin mengingatkan bahwa kesehatan mental sangat berpengaruh besar terhadap agama. Mengapa saya mengatakan demikian? Agama dapat membawa efek tenang. Efek tenang yang ada pada agama sering dilakukan lewat doa, ritual meditasi, dan bentuk lain dari relaksasi tubuh. Sehingga dengan ajaran keyakinan yang kita miliki, kita dapat mengurangi depresi dan stres pada fisik. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, orang mukmin yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga kita senantiasa mendapatkan kedamaian dan ketenangan sehingga menjadi insan ulil albab yang sehat fisik dan mentalnya. Naik mobil, duduk di depan. Tidak lupa memakai sabuk pengaman. Ulil albab menata masa depan, kesehatan mental tak terlupakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.